Semua teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, judul khotbah saya hari ini adalah menggarami diri agar bisa menggarami dan menerangi dunia. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ada dua kata kunci yang penting di sini dalam teks ini, yaitu yang pertama istilah dunia dan tawar. Mari kita lihat dulu untuk istilah yang pertama tentang istilah dunia. Dalam teks ini disebut kamu adalah garam dunia dan juga terang dunia. Kata dunia yang dipakai di sini mempunyai dua istilah yang berbeda dalam teks aslinya. Garam dunia yang dimaksud di sini dipakai untuk istilah Yunani atau ges, artinya earth. Dunia kita ini, teritorial kita ini, itu pengertian dunia di sini. Tapi ketika masuk kepada kamu adalah terang dunia, kata dunia tidak lagi pakai G atau gas atau earth, tetapi kosmos. Artinya, kata kosmos ini mempunyai arti yang lebih luas. Yang dimaksud di sini ialah dunia yang berlawanan dengan kehendak Allah, dunia yang sedang memberontak kepada Allah. Itu salah satu daripada pengertian kosmos. Mengapa disebut dunia ini, kosmos ini, dunia yang memberontak kepada Allah? Ada dua ciri kosmos yang memberontak kepada Allah, yaitu dunia yang hidup tanpa Allah, karena mengandalkan diri sendiri yang dikenal dengan istilah kesombongan. Jadi dunia yang memberontak atau kosmos ini, termasuk di sini prinsip-prinsip yang berlawanan dengan kehendak Allah, atau yang tanpa Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua ciri dunia atau kosmos yang tidak teratur ini, di mana manusia hidup dalam satu zaman yang memberontak kepada Allah, yaitu ciri yang pertama ialah kesombongan atau kebanggaan diri sendiri. Ciri manusia yang memberontak kepada Allah ialah di mana manusia itu tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak memerlukan Tuhan, atau tidak melibatkan Tuhan lagi dalam kehidupannya. Bahkan sudah meninggalkan Tuhan, merasa diri mampu, hidup tanpa Tuhan, dan merasa bangga dengan pencapaian diri sendiri. Itu ciri yang pertama. Jadi, dunia atau kosmos yang punya prinsip memberontak kepada Allah ialah dunia yang di mana manusia menyombongkan diri, bangga terhadap diri sendiri, dan tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua ialah ketamakan. Jadi dunia yang dimaksud di sini, dunia yang memberontak kepada Allah ialah karena dunia sedang dipenuhi dengan ketamakan. Manusia hidup dengan ketamakan, di mana manusia hanya ingin memuaskan keinginan dan perasaan. Semua jalan ditempuh untuk memuaskan keinginan. Nah, dunia yang seperti inilah yang perlu diterangi. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, kamu harus menerangi kosmos yang sedang memberontak kepada Allah dengan dua ciri tadi, yaitu menyombongkan diri dan juga dengan ketamakan itu. Perlu diketahui bahwa teks garam dan terang dunia ini dalam Injil Matius ditulis setelah Yesus memanggil para murid dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah itu baru Yesus mengucapkan ucapan bahagia. Artinya di sini setelah seseorang menjadi murid Yesus, dia menjadi warga kerajaan Allah, dan setelah itu dia menjadi orang yang berbahagia. Dan setelah ada kebahagiaan itu, dia menjadi garam dan dunia. Ingat baik-baik di sini, bukan lagi proses menjadi garam, tapi kamu sudah menjadi garam. Setelah menjadi murid, menjadi warga kerajaan Allah dan berbahagia, kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita membaca di dalam teks lain, misalnya dalam Injil Markus, di situ dikatakan, tertulis di situ, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ya, itu sebabnya dalam tema ini saya memakai istilah menggarami diri supaya bisa menggarami dunia. Kita perlu menggarami diri, kita perlu menambahkan sesuatu dalam diri kita supaya menjadi baik. Kata menggarami di sini adalah bahasa kiasan, artinya menambah-nambahi, membunga-bungai hidup itu supaya lebih pantas dan menarik. Orang percaya kepada Yesus sudah menjadi garam dunia dan terang dunia, namun diminta terus
mempercantik diri, memperbaiki diri, menambah-nambahin sesuatu pada diri supaya menjadi baik. Atau dikatakan di sini supaya tidak menjadi tawar. Kata kunci yang kedua seperti yang saya katakan tadi ialah kata tawar. Kata tawar itu berasal dari kata moron dalam bahasa Yunani-nya. Artinya bodoh, idiot. Dan ini bisa kalau dalam teks Yunani-nya itu dipakai dalam modus subjuntif. Jadi setelah menjadi garam, kamu sudah menjadi garam dan kamu adalah terang dunia, tapi tinggal milih sekarang. Terus-menerus bisa menjadi garam dan terus-menerus bisa menerangi dunia atau tidak sama sekali. Maka tinggal pilihan, saudara. Jadi kita harus menjadi garam dengan cara menggarami diri dan kita juga menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana caranya? Ialah kita bisa juga supaya bisa menjadi terang bagi dunia, kita mempercantik diri, bukan menjadi moron atau bodoh seperti kata Yunani. Kata tawar di sini seperti yang saya katakan tadi ialah dari bahasa Yunani-nya berasal dari kata moron atau idiot. Artinya di sini dalam dunia sekarang ini kita dibutuhkan kepandaian, dibutuhkan pengetahuan. Oleh sebab itu saya bisa mengeksposisikan teks ini dengan bahasa seperti ini: garamilah dirimu atau perbaiki dirimu dengan belajar agar menguasai dan dapat menggunakan teknologi dalam era sekarang ini, era dunia kita ini, teritorial kita ini, supaya kamu dapat menggarami dunia di mana kamu hidup dan menerangi dunia yang hidup tanpa Tuhan ini dan yang hanya ingin memuaskan keinginannya. Kamu tidak boleh memilih menjadi tawar atau menjadi bodoh atau tanpa pengetahuan, ya. Tetapi kamu harus memperkaya diri supaya hidupmu berarti. Karena kalau kita menjadi tawar atau menjadi bodoh, itu yang disebut di sini, apakah gunanya garam itu kalau dia menjadi tawar selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya di sini bahwa kita perlu menggarami diri, memperbaiki diri supaya bisa menggarami dunia di sekitar kita, supaya bisa menerangi dunia di sekitar kita. Nah, dengan cara bagaimana kita menggarami diri dalam dunia sekarang ini? Dunia sekarang ini dikenal dengan dunia revolusi industri 4.0 atau di sisi lain society 5.0. Artinya di mana kecanggihan teknologi harus dimanfaatkan oleh manusia yang pintar, oleh manusia yang menguasai teknologi itu untuk kebaikan, untuk bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, inilah dunia kita sekarang ini, inilah dunia yang harus kita terangi. Dunia yang harus kita garami, yaitu dunia di mana kita masuk dalam suatu masyarakat disebut Society 5.0. Artinya di sini bahwa kita harus menguasai teknologi. Kita harus menguasai teknologi informasi ini. Dengan demikian kita bisa memperbaiki diri, kita bisa menggarami dunia. Contoh sekarang ini kita melihat bahwa masyarakat sekarang ini terlalu sembrono dalam menggunakan media sosial. Ada memang yang sangat gaptek dengan teknologi sosial, teknologi informasi. Ada memang yang sudah tahu tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita sudah dijadikan menjadi garam dan terang. Nah, kepada dunia yang disebut Society 5.0 inilah kita diutus untuk menggarami dunia ini, generasi ini, untuk menerangi pola berpikir generasi ini. Pola berpikir yang hidup dengan menyombongkan diri dan dengan ciri ketamakan diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menggarami dirimu sehingga bisa menjadi garam dan menerangi dunia yang sedang memberontak kepada Tuhan ini. Haleluya, amin.